Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pembelajar, perkenalkan nama saya Intan Medita Oktaria, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar angkatan 24. Video pembelajaran ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran sains di SD dengan dosen pengampu Bapak Asep Saifuddin MPD. Pada video kali ini, saya akan menyajikan materi tentang komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem yang dikemas secara interaktif agar mudah dipahami oleh peserta didik di sekolah dasar. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 3 SD. Halo teman-teman, hari ini kita berada di sebuah taman yang penuh kehidupan. Lihatlah sekeliling kita, ada pohon, kolam, burung, katak, dan lain-lain. Semua itu membentuk sebuah ekosistem. Mungkin kamu akan bertanya, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tidak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi satu sama lain. Contoh komponen biotik atau makhluk hidup antara lain manusia, tumbuhan, dan hewan. Sementara komponen abiotik atau benda-benda tidak hidup ada air, matahari, batu, dan tanah. Sekarang, waktunya kita berhenti sebentar dan berpikir bersama. Pause videonya sebentar, lalu tuliskan di bukumu 3 komponen biotik yang kamu lihat dan 2 komponen abiotik yang kamu lihat. Sudah tulis semuanya? Sekarang, mari kita lihat apa saja yang termasuk biotik dan abiotik. Yang pertama, di sini ada katak. Katak termasuk komponen biotik karena katak merupakan makhluk hidup. Katak bisa bergerak, bernafas, dan berkembang biak. Selanjutnya, ada air di kolam. Air termasuk komponen abiotik karena air bukan makhluk hidup, tetapi sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup. Yang ketiga, di kolam itu juga ada teratai. Teratai termasuk komponen biotik karena teratai adalah tumbuhan yang bisa tumbuh dan berkembang. Berikutnya, ada anjing. Anjing termasuk komponen biotik karena anjing adalah hewan yang membutuhkan makanan, air, dan udara. Di sekitar taman, kita bisa melihat pohon. Pohon ini termasuk komponen biotik karena pohon adalah tumbuhan hidup yang menghasilkan oksigen dan menjadi tempat hidup makhluk lain. Sekarang, perhatikan matahari. Matahari termasuk komponen abiotik karena matahari bukan makhluk hidup, tetapi memberikan cahaya dan panas yang sangat penting bagi tumbuhan. Di langit, kita juga melihat awan. Awan termasuk komponen abiotik karena awan adalah benda yang tak hidup yang berpengaruh terhadap cuaca dan lingkungan. Di tanah, ada batu. Batu termasuk komponen abiotik karena batu tidak bernafas dan tidak tumbuh, tetapi tetap menjadi bagian dari lingkungan. Yang terakhir, ada manusia. Manusia termasuk komponen biotik karena manusia adalah makhluk hidup yang berinteraksi dengan semua komponen di sekitarnya. Komponen abiotik air. Semua makhluk hidup, termasuk manusia, tumbuhan, dan hewan, memerlukan air untuk bertahan hidup. Jika tidak ada air, manusia akan mengalami dehidrasi, tanaman bisa layu dan mati karena tidak mendapatkan air, dan hewan pun tidak akan bertahan lama tanpa air. Karena itu, air sangat penting bagi kehidupan di dalam ekosistem. Komponen abiotik matahari. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Melalui fotosintesis, tumbuhan dapat membuat makanan sendiri untuk hidup dan tumbuh. Jika tidak ada cahaya matahari, tumbuhan tidak dapat membuat makanan dan kehidupan di ekosistem akan terganggu. Sekarang, waktunya kita uji pemahaman kamu. Siap, kita mulai tebak cepat.
Ternyata, komponen biotik dan abiotik saling bekerja sama agar ekosistem tetap seimbang. Jika salah satu hilang atau terganggu, semua makhluk hidup akan merasakannya. Yuk, kita jaga lingkungan kita bersama. Sampai jumpa dan selamat belajar.